Film ini diawali dengan suara radio yang memberitakan tentang krisis ekstrim di Spanyol. Belum ada konteks jelas tentang krisis ini, yang pasti kebijakan pemerintah telah membuat suasana menjadi chaos. Sebagian besar masyarakat Spanyol mencoba melarikan diri, dan disinilah kita diperkenalkan pada sepasang kekasih bernama Nico dan Mia. Layaknya kebanyakan orang, mereka menggunakan jasa agen imigran gelap untuk keluar dari negara itu. Penyeludupan ini berlangsung alot karena polisi segera datang untuk mencegah aktivitas. Untungnya, Nico dan Mia berhasil mencapai titik aman sebelum polisi menemukan mereka. Kini menggunakan truk kontainer. Mereka dibawa menuju ke pelabuhan. ¿Estás bien? Dan di momen ini kita mendapat clue tambahan dari berita yang terputar, yaitu ternyata Eropa tengah mengalami krisis air dan makanan. Menanggapi ini, pemerintah Spanyol membuat kebijakan pengorbanan, yaitu kepada golongan lemah seperti orang-orang tua dibunuh. Ini berguna agar golongan produktif tetap bisa bertahan. Setelah lansia, pemerintah kini juga menyasar anak-anak dan wanita hamil. Intinya, golongan lemah harus bersedia dikorbankan selama krisis berlangsung. Tampoco lo sabes. Mia sebenarnya skeptis akan rencana pelarian ini, mengingat seluruh kota ini telah dijaga oleh rezim diktator, dan ya, di timeline film ini, Spanyol telah dipimpin oleh otoriter. Nico tentu tidak ingin merelakan istrinya yang tengah hamil tua. Dia terus meyakinkan, begitu mereka berhasil menyeberang ke Irlandia, mereka akan terbebas, karena Irlandia sangat menentang kebijakan ini. Hay que reservarlo. Namun, suasana seketika berubah karena truk tiba-tiba berhenti. Ternyata, agen menaikkan seonggok imigran lainnya. Kekacauan yang tidak terbendung membuat Nico tertarik jatuh keluar truk. Ini membuat Mia terpisah dengan suaminya karena Nico dipindahkan ke truk berikutnya. Mi amor, ¿estás bien? Kehilangan suami di situasi ini tentu adalah mimpi buruk. Ketakutan dan kecemasan menjadi gambaran keadaan. Diperburuk lagi nih saat Mia melihat pemberontakan yang terjadi di sepanjang jalan. Melalui panggilan telepon itu, Nico mengingatkan satu hal krusial, yaitu Mia diminta untuk tidak percaya pada siapapun dalam situasi ini. Setelah beberapa jam berjalan, truk kembali berhenti. Ternyata, petugas telah patroli di pintu masuk pelabuhan ini. Kembali merusak keheningan suasana. ¿Me puedo ir? ¿Tienes prisa? Pernahkah ada seorang pun di dalam sana selain packingan kayu? Petugas tampaknya terkecoh di sini, karena mereka semua telah tertumpuk di bagian sisi dalam kontainer. Bagi para penumpang ini benar-benar suasana mencekam. ¡Dale! Sialnya, petugas juga mengukur panjang kontainer dari luar. Disinilah dia mengetahui, dan dia meminta mereka semua untuk keluar secara baik-baik karena mereka telah tertipu oleh agen imigran gelap. Maka dari itu, mereka semua diminta menyerah tanpa perlawanan. Bujukan ini berhasil membuat seorang dari mereka membukakan pintu. Momen ini, Mia telah berada di atas packingan kayu. Entah insting apa, dia berhasil menghindari tembakan yang menewaskan semua orang di sana. Sementara Mia tetap berada di atas sana tanpa dicurigai sedikit pun. Escóndete, los ha matado a todos. Beberapa saat setelah itu, kontainer akhirnya dipindahkan ke kapal. Mia terus mencoba menghubungi Nico. Tapi, sampai sejauh ini Nico tidak lagi menjawab pesannya. Beruntungnya, kontainer telah berada di kapal. Hal tersulit telah selesai. Kini dia hanya perlu menunggu kabar suaminya dan bertemu di Irlandia. Namun, ekspektasi seringkali mengkhianati. Hujan badai ekstrim di malam itu membuat kapal terguncang hebat. Mia terlempar ke setiap sudut kontainer hingga akhirnya saat sadarkan diri, Mia telah mengambang di lautan lepas.
Handphonenya pun kini tidak lagi berfungsi. Bayangkan, terperangkap di dalam kontainer terkunci tanpa kesiapan apapun. Kini Mia berjalan memutari kontainer satu-satu. Dari packing kayu itu, dia buka. Dia menemukan Tupperware pada packingan pertama. Kemudian, setumpuk baju pada packingan kedua, diikuti oleh LED TV. Dan yang terakhir headset yang sering kalian lihat di counter-counter pulsa. Selain itu, Mia juga menemukan pisau, minuman beralkohol, dan isolasi bekas penumpang yang dieksekusi. Isolasi ini cukup berguna untuk menutup celah bekas tembakan pistol yang di mana-mana lubang ini telah membuat air membanjiri kontainernya. Tapi, baru juga tenang beberapa saat Mia segera mendengar teriakan hebat dari kontainer di sebelahnya. Yang dimana kita tahu itu adalah kontainer yang Nico naiki. Intensitas meningkat drastis di sini. Dengan begitu histeris, Mia menyaksikan semua ini tanpa bisa berbuat apapun hingga malam harinya. Mia terus mencoba menghubungi Nico. Ratusan panggilan, tapi tanpa satu pun jawaban. Tentu, Mia tidak bisa menerima semua ini. Akhirnya, Mia memutuskan untuk mengambil jalan mudah. Pisau kini telah di tangan dan apa yang terjadi? Bayinya kembali menendang seolah-olah menentang ini. Seakan memberikan percikan harapan baru. Pagi yang cerah memberikan energi baru baginya. Mia kini seperti telah bisa menerima situasinya. Setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Tapi yang baru dia sadari, Tupperware itu memiliki karet di bagian penutupnya. Ini bisa digunakan untuk menyumbat lubang peluru tempat masuknya air. Tupperware itu juga bisa digunakan untuk membuang air yang telah memenuhi kontainer. Dan alhasil, air di kontainer berhasil dihilangkan secara signifikan. Untuk memulihkan keyakinannya, Mia menggantungkan beberapa foto keluarga. Dan dia juga mulai mengorganisir setiap barang yang dia temukan. Dimulai dari bor elektrik, 2 botol minum plastik, korek, dan beberapa makanan kaleng. Bertepatan di momen ini, sebuah panggilan tiba-tiba terdengar. Sí, por fin. El conductor nos engañó, nos dejó tirados a las afueras de la ciudad. Tranquila, estoy yendo a buscarte. No, espera, Nico, escúchame. Yes, Nico masih hidup. Nggak kebayang betapa bahagianya Mia mendengar suara ini. Ternyata, truk yang kita lihat sebelumnya bukanlah kontainer Nico. Te voy a encontrar. Sesaat setelah panggilan berakhir, Mia tiba-tiba kontraksi. Ini benar-benar timing yang buruk, sekalipun alam seperti tidak berpihak kepadanya. Seharian Mia menahan kesakitan ini, tapi untuk tetap bertahan, mengeluh bukanlah pilihan. Di tengah badai petir itu, Mia mencoba melahirkan seorang diri, dan yang terjadi... Yes, Mia berhasil melahirkan bayinya. Namun bayi itu tidak menangis awalnya. Dengan sedikit bantuan, siapa sangka bayi itu bisa diselamatkan. Yang artinya, Mia kini tidak lagi sendirian di dalam kontainer itu. Singkat cerita, sampailah pada keesokan harinya. 3 hari sudah Mia bertahan di kontainer. Menimba air kini bukan lagi kegiatan utama, karena kini Mia harus selalu berada di dekat bayinya. Namun yang baru dia sadari, Mia tidak sengaja menjatuhkan handphonenya saat dia kontraksi. Tanpa handphone itu, berarti dia tidak bisa lagi terkoneksi dengan Nico. Di tengah kefrustasian ini, Mia baru menyadari bahwa dia memiliki bor yang dapat mengeluarkannya dari sana. Tanpa pikir panjang, pemotongan kontainer pun dia lakukan. Namun suara bor itu membuat bayinya ketakutan. Mia mencoba menenangkan tapi tidak berhasil. Psikis yang lelah akhirnya membuat Mia secara tidak sengaja membentak bayinya. Untungnya, dia segera menyadari tindakannya. Singkat cerita, sampailah pada hari berikutnya. Mia kembali melanjutkan pengeboran. Namun, ternyata baterai dari bor itu habis lebih awal. Bagaimanapun, Mia harus segera keluar dari sana, apapun caranya, karena dia telah kehabisan stok air dan makanan dari sini.
Sembari berpikir, Mia kembali menyadari bahwa pisaunya memiliki anak gergaji. Tapi yang jadi pertanyaan, mampukah gergaji sekecil itu memotong tebalnya besi kontainer? Memiliki bayi tentu sangat membebani di momen ini. Tapi jangan lupa, bayi itu adalah alasan mengapa Mia masih bertahan sejauh ini. Dan tibalah pada malam harinya, Mia terbangun dengan keadaan perut kosong. Kita tahu, dia sudah tidak lagi memiliki stok makanan di momen ini. Namun siapa sangka, Mia memutuskan untuk memakan plasentanya. Ini adalah dagingnya sendiri, daging bekas lahirannya. Di sini Mia sempat ketakutan karena mendengar suara misterius. Yang dimana itu adalah suara paus biru, yang pada dasarnya blue whales, tidak berbahaya untuk manusia. Sampailah pada keesokan harinya, Mia lanjut memotong kontainer itu dan lagi-lagi cutter pemotong itu patah sebelum besi terpotong sempurna. Ini menjadi situasi terburuk sejauh ini. Panasnya matahari membuat Mia dehidrasi hebat. Kesadarannya pun mulai menghilang. Dan di tengah halusinasinya, Mia tidak sengaja mengisi botol itu menggunakan air laut yang dimana ini sangat-sangat berbahaya. Untungnya, Mia segera sadar sebelum dia meminum air itu. Namun pada akhirnya, dehidrasi berhasil membuat Mia kehilangan kesadaran. Di dalam ketidakkesadarannya, Mia didatengin oleh seorang anak perempuan. Ternyata itu adalah anak pertamanya yang bernama Uma. Sejauh ini, kita belum mengetahui keberadaan Uma. Namun yang pasti, Mia terlihat begitu bersalah di momen ini. Lo siento. Seakan Tuhan melihat penderitaan ini. Hujan pun diturunkan. Ini mengembalikan kesadaran Mia. Tupperware yang tadinya dia kutuk, kini menjadi penyelamat utama. Dan inspirasi pun datang saat Mia mencoba membuka kaleng makanannya. Sekilas ini terlihat sama persis seperti kontainer yang tengah dia kerjakan. Berangkat dari ide ini, Mia segera mengambil tali dan mencoba mengaitkannya di antara besi-besi yang telah terpotong. Dan yes, dengan sekuat tenaga, Mia berhasil menarik besi itu. Bayangkan, terkurung berhari-hari di dalam box kontainer dan kini dapat kembali melihat hamparan samudra di atas sana. Satu persatu titik terang mulai terlihat. Mia mempelajari bahwa kotoran mereka bisa menjadi umpan untuk menangkap ikan. Maka dari itu, dia membuat tombak dadakan dari sebilah besi yang dikaitkan pada tali. Terdengar menjanjikan, tapi kenyataannya hidup tidak berjalan semudah itu. Di momen ini, Mia teralihkan pada pesawat yang lewat di atasnya. Entah apa yang dia pikirkan, Mia segera turun untuk mengambil pecahan LCD, namun yang terjadi... Yes, semangat menjadi petaka. Potongan besi itu menyobek pahanya hingga hampir terbelah dua. Sebelum kehabisan darah, Mia berniat menjahit robekan itu. Besi tajam yang dia dapat dari motherboard TV, dia sambungkan pada kawat kabel headset. Sebelumnya, dia menyiram luka itu dengan minuman beralkohol. Ini untuk mencegah infeksi lukanya. Kita bisa dibuat merasakan kesakitan meski hanya menontonnya. Siapa sangka? Semua kesakitan telah mengubah Mia menjadi wanita yang sangat-sangat kuat. Kumpulan kabel headset kini dia modifikasi menjadi perangkap berbentuk jaring. Dengan ini, Mia dengan mudah dapat menangkap ikan. No me mires así, que tú también estabas desesperada antes de mamar. Kini 9 hari sudah Mia bertahan di dalam kontainer itu. Ikan-ikan kini dia stok di dalam Tupperware. Kreativitas selanjutnya, Mia menulis surat SOS yang dihanyutkan di dalam Tupperware. Berharap seseorang akan menemukannya. Namun, hingga hari ke-12, bantuan belum kunjung datang nih guys.
jaga kesehatan mentalnya, Mia mulai bercerita. Bayinya dia beri nama dengan sebutan Noah, nama yang sempat disarankan oleh Nico saat pelarian mereka. Ternyata, Mia dulunya adalah seorang guru, sedangkan suaminya adalah seorang pemilik toko. Noah juga memiliki seorang kakak bernama Uma. Kalau pemerintah mengincar anak-anak, mereka menyembunyikan Uma di suatu tempat yang sangat kecil. Tapi, anak-anak tidak bisa dikurung dalam waktu lama. Uma terus memaksa keluar. Mia sebagai ibu tentu tidak tega. Dia berusaha mengabulkan permintaan Uma. Namun, berselang beberapa menit, Renzi mendapati mereka dan membawa Uma pergi. Itulah alasan mengapa Mia selalu merasa bersalah. Beberapa jam setelah itu, Mia kembali dikejutkan oleh sebuah panggilan telepon. Dan ya, itu adalah Nico. Nico mengaku telah berhasil menaiki kapal, namun petugas menemukannya. Mia diminta berjanji untuk tidak berhenti berjuang karena mungkin ini adalah panggilan terakhir sebagai tanda pamitnya. Lo siento. Ha nacido, está aquí conmigo. Hari-hari pun berlalu. 23 hari sudah Mia kini berada di kontainer. Air yang masuk kini tidak lagi bisa dibendung. Kini Mia harus merelakan kontainer itu. Rakit pun kini disiapkan. Yang membuat Mia kaget, seekor burung camar mencuri bekal mereka. Ini hal yang baik karena kehadiran burung itu menandakan bahwa mereka telah berada dekat dengan bibir pantai. Dan beberapa jam pun berlalu, kini persiapan telah selesai. Namun, sesaat sebelum meninggalkan kontainer, Mia menyadari bahwa dia meninggalkan coklat pemberian suaminya. Bagi Mia, coklat ini lebih penting dari sekadar makanan. Dia turun dan mencoba meraih coklat itu. Namun sialnya, tekanan yang masif membuat kontainer itu seketika dipenuhi air. Ini diperburuk lagi saat Mia tidak sengaja menginjak tali yang membuat kakinya terikat. Dan yap, untungnya Mia keluar sebelum kontainer itu menenggelamkannya. Namun, kini Mia kehilangan bayinya. Di kondisi malam yang gelap ditambah ombak yang tidak beraturan, mustahil Mia dapat bertahan. Suara majestik paus biru pun kembali terdengar di momen ini. Ini membuat suasana semakin mencekam. Tapi siapa sangka, paus seukuran bus itu yang menuntun Mia menemukan bayinya. Dan kini, Mia hanya dapat bertengger di rakitnya sebelum seseorang menemukan mereka. Namun hingga siang datang, tidak seorang pun yang datang melewati mereka. Kondisi Mia di sini benar-benar sudah lemah. Bayangkan, terendam berjam-jam dengan suhu air yang sangat dingin. Ini adalah situasi kritikal. Mia tidak mungkin bisa bertahan lebih lama lagi, guys. Maka dari itu, Mia memberikan semua bekalnya untuk burung camar, untuk terakhir kalinya. Dan berselang beberapa saat, kita melihat sekeluarga orang Irlandia yang tengah bermain di lautan yang sama. Rombongan burung camar berhasil mengalihkan perhatian mereka nih. Dengan begitu penasaran, mereka segera mendekati burung-burung itu. Yes, mereka menemukan Noah. Tapi hanya Noah. Mia tidak lagi berada di sana. Tali yang terus menarik rakit itu akhirnya memberikan petunjuk. Mereka menariknya, ternyata itu adalah Mia yang telah tenggelam tak bernyawa. Wanita asing itu segera memberikan CPR sebagai pertolongan pertama. Tapi semua sia-sia. Mia tidak lagi memberikan tanda-tanda kehidupan. Intuisi yang kuat membuat wanita itu tidak menyerah. Namun hasilnya... hasilnya tidak sia-sia. Mia kembali sadarkan diri. Tidak ada hal pertama selain bayinya yang dia ingat. Keluarga asing itu segera menghubungi pemerintah setempat. Dengan kata lain, Mia kini telah sampai di tujuannya, yaitu Irlandia. Dan film pun selesai. Jadi, setelah semua yang Mia lewatin, rasa lapar, haus, sendirian di tengah laut, bahkan hampir kehilangan segalanya,
Film Nowhere ini bukan cuma soal bertahan hidup guys, lebih dari itu. Ini cerita tentang seberapa kuat seseorang bisa bertahan demi orang yang dia sayang. Gimana harapan sekecil apapun bisa jadi alasan buat terus hidup. Bahkan di situasi yang kelihatannya udah nggak mungkin nih. Dan kalau menurut kalian gimana nih? Kuat nggak kalian ada di posisi Mia? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan review film selanjutnya. See you next video. Bye!